فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ayo man. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kayak gini apa? Qala al-musannif rahimahullahu taala babut tamyiz. Huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min adz-zawati awin nisab. Bab tamyiz. Tamyiz adalah pembeda, yaitu untuk menjelaskan isim yang mansub yang menjelaskan terhadap apa-apa yang masih mubham, yang masih samar dari benda-benda atau dari sebuah hukum. Nisab jamak dari nisbah, artinya hukum. Qala syari qawluhu babut tamyiz hadza huwa an-naw'u tsaminu minal mansubat. Ini adalah jenis yang ke-8 dari mansubat. Wa maknahu lughatan faslu syai'i an ghairihi. Makna tamyiz secara bahasa adalah memisahkan sesuatu dari yang lain, membedakan sesuatu dari yang lain. Qala ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Penggunaan secara bahasa, Allah SWT berfirman, dan memisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang jahat. Ai infasilu minal mu'minin. Memisahlah kalian dari kalangan orang-orang mukmin. Wastilahan dan tamyiz secara istilah ma dzakarahul musannifu biqaulihi wal ismu ila akhirih. Fa qauluhu al ismu ay as-sarihu li'anna at-tamyiza la yakunu jumlatan wala shibhaha. Ucapan musannif, tamyiz adalah isim, maknanya adalah isim yang sharih. Karena tamyiz tidak bisa berbentuk jumlah, juga tidak bisa berbentuk syibhul jumlah. Wa hadza mimma faraqa fihi al-halah. Dan ini adalah termasuk apa-apa yang tamyiz itu membedai hal, membedakan diri dari hal. Memisah dari hal, bedanya kalau hal bisa jumlah dan juga syibhul jumlah. Kalau tamyiz enggak bisa. Wa qalu al-mansubu kharaja bihil marfu wal majrur. Amma al-marfu fa innahu la yaqau tamyizan. Wa ammal majruru fa innahu wa in kana yaqau tamyizan kama fi qaulika thalathatu rijalin lakinnahu laysa muradan huna li anna al-kalama fil mansubat. Definisi tamyiz mansub keluar dengannya yang marfu dan juga yang majrur. Adapun yang marfu maka selamanya enggak bisa jadi tamyiz. Adapun yang majrur maka isim majrur walaupun kadang dia itu secara makna ya qa'u tamyizan, maknanya adalah secara makna bukan secara i'rab. Fa innahu wa in kana yaqa'u tamyizan, isim majrur walaupun kadang dia itu terletak sebagai tamyiz secara makna bukan secara i'rab. Kama fi qaulika, seperti dalam ucapanmu salah satu rijalin, karena memang tamyiznya adat kalau 3 sampai 9 itu majrur. Itu tamyiz secara makna, tapi bukan tamyiz secara i'rab. Maka lakinnahu laysa muradan huna, maka tidak dimasukkan di sini karena pembahasan adalah tentang tamyiz yang mansub. Maka tamyiz itu mansub. Adapun yang majrur di-i'rab sebagai mudhaf ilaih, bukan di-i'rab sebagai tamyiz. Walaupun secara fungsi sama. Walaupun secara fungsi sama dengan tamyiz, tapi memang kaidah bahasa Arab seperti itu. Kalau itu adalah bilangan 3 sampai 9, maka dihukumi sebagai mudhaf ilaih.
atau sampai 10. Wa nasibu litamyizi huwa ma taqaddamahu min fi'lin aw shibhihi aw dzatin mubhamah. Dan yang menasabkan tamyiz adalah apa yang mendahuluinya berupa fi'il atau yang serupa dengan fi'il, masdar atau isim fa'il dan yang semisalnya, atau dzat yang mubham. Kama sayati min kalamil musannif. Wa qawlu al-mufassiru lima in bahama ila akhiri ay lima khafiya. In bahama maknanya adalah khafiya. Fa kharaja bil hal, maka dengan definisi ini hal keluar. Fa innahu yufassiru ma in istabhama min al-hayat, karena hal menjelaskan apa yang masih samar dari keadaan, bukan dari zat. Wa qad taqaddama tanbihu ala anna qaul al-musannif in bahama ghairu ma'hudin fil lughah, dan telah terdahulu catatan bahwasanya ucapannya musannif in bahama itu tidaklah dikenal dalam bahasa. Wal ma'hudu istabhama, namun yang dikenal adalah istabhama ala wazn istaf'ala. Wa qawluhu min adz-dzawati awin nisab ay anna tamyiza naw'an. Definisi musannif bahwasanya tamyiz itu bisa menjelaskan kesamaran zat atau kesamaran sebuah hukum. Itu maknanya tamyiz itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama adalah tamyizud dzat, tamyiz yang menjelaskan kesamaran suatu zat, suatu benda. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad, dan dikatakan juga sebagai tamyiz mufrad karena yang dijelaskan itu satuan kata. Tamyizul mufrad karena yang dijelaskan itu satuan kata. Berbeda dengan tamyiz nisbah yang dijelaskan itu susunan kata. Jadi yang samar itu satuan katanya. Maka dikatakan sebagai tamyiz mufrad. Mufrad maksudnya satuan kata. Wa huwa ma rafa'a ibhama ismin qablahu mujmalil haqiqah, yaitu apa tamyiz mufrad, yaitu apa-apa yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya. Yang isim tersebut masih mujmal hakikatnya. Seperti bilangan, seperti timbangan, itu masih mujmal, masih butuh penjelasan lagi. Nah, yang samar itu adalah katanya, satuan kata. Wasani, tamyiz yang kedua adalah tamyizun nisab, tamyiz yang menjelaskan samarnya sebuah hukum. Wa yusamma tamyizal jumlah, dan dinamakan sebagai tamyizul jumlah. Kenapa? Karena dia menjelaskan satu jumlah. Yang dijelaskan itu bukan satuan katanya. Tasabbabtu arokon, arokon itu nggak menjelaskan domir tu, juga nggak menjelaskan tasabbaba, tapi menjelaskan semua. Wa huwa ma rafa ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Tamyiz jumlah adalah apa-apa yang mengangkat kesamaran sebuah penyandaran hukum di dalam jumlah yang mendahuluinya. Jadi jumlah yang sebelumnya di situ ada isnad, sedangkan isnadnya masih samar. Yang disandarkan itu apa? Maka diangkat dengan tamyiz, diangkat dengan tamyiz kesamaran tersebut. Itulah tamyiz nisbah. Kesamarannya terletak pada penyandaran sebuah hukum di jumlah sebelumnya. Bukan samarnya itu bukan benda-bendanya atau bukan perkatanya, per kalimah bukan. Masing-masing dari kalimah jelas tidak ada yang samar, tapi penyandaran hukumnya yang samar, nisbah hukumnya yang samar sehingga perlu ditamyizi. Faedah yattafiqul hal wa tamyizu fi umurin. Ada persamaan antara hal dan tamyiz dalam beberapa perkara. Wahia annahuma isman, sama-sama isim. Nakirotani, sama-sama nakiro.
fudlatani sama-sama fudlah. Bil makna al-mutaqaddimi fil hal, makna fudlah yang sudah lalu dalam masalah hal. Apa makna fudlah? Itu bukan berarti kemudian enggak dibutuhkan, tapi dia selain dari umdah. Mansubatan, dua-duanya juga mansub. Rafi'atani lil ibham, sama-sama mengangkat sebuah kesamaran. Wa yaftariqani fi umurin, mereka berdua berbeda dalam beberapa perkara. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Minha anna at-tamyiza la yakunu illa sharihan bi khilafil hal kama taqaddama. Sisi perbedaannya adalah tamyiz tidaklah bisa kecuali isim sharih, berbeda dengan hal, bisa jumlah dan bisa syibhul jumlah. Wa minha annahu yufassiru dzatan aw nisbatan bi khilafil hal fa innahu yufassiru ibhama hay'atid dzat. Perbedaan yang kedua, tamyiz menjelaskan kesamaran suatu zat atau kesamaran sebuah hukum. Berbeda dengan hal, hal menjelaskan kesamaran suatu keadaan dari zat tersebut. Wa minha anna al-asla fi an yakuna jamidan wal asla fil hali an takuna mushtaqqatan. Perbedaan yang terakhir, hukum asal dalam tamyiz dia itu biasanya jamid, sedangkan hukum asal dalam hal seringnya mustaq. Wa qad yaji'u kullu wahidin minhuma ala khilafil asal. Nah, kadang datang juga masing-masing dari keduanya di atas keadaan yang tidak biasa. Tamyiz hukum asalnya adalah jamid, kadang tamyiz juga datang dalam keadaan mustaq. Hal hukum aslinya adalah mustaq, kadang datang juga dalam keadaan jamid, ditakwil nanti. Nahwu contohnya lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu, bukan darruhu. Lillahi darruhu sebagai mubtada. Darru mubtada, hu mudhaf ilaih. Lillahi muta'alliq dengan khabar, farisan sebagai tamyiz. Farisan artinya berkuda. Nah, ini termasuk tamyiz yang jarang. Karena farisan adalah mustaq, isim fa'il. Seringnya tamyiz itu adalah jamid. Lillahi darruhu farisan, milik Allah susunya, susu ibunya. Maksudnya kalimat pujian, alangkah bagusnya dia sebagai seorang penunggang kuda. Kenapa ini butuh tamyiz? Karena lillahi darruhu ini masih samar. Pujian untuk apa? Lillahi darruhu adalah pujian yang diucapkan oleh orang Arab memuji dar, yaitu air susu ibunya. Ketika anak itu bagus, maka yang dipuji adalah ibunya, air susu ibunya. Maka amat terpuji sang ibu dari anak tersebut karena anak itu sebagai seorang penunggang kuda. Lillahi darruhu taliban atau lillahi darruhu aliman, lillahi darruhu, semuanya bisa. Tergantung profesi apa yang sedang dipuji. Karena lillahi darruhu ini masih umum, pujian yang masih umum yang butuh penjelas dalam profesi apa atau dalam hal apa pujian tersebut diucapkan. Karena itulah yang jatuh setelah lillahi darruhu sebagai tamyiz, karena lillahi darruhu ini masih mubham. Pujian yang masih mujmal. Pujian yang masih umum yang bisa untuk apa saja. Lillahi darruhu ghaniyan, lillahi darruhu. Semua bisa. Semua bisa. Kemudian contoh yang hal yang enggak biasa, badatil jariyatu qamarun. Seorang gadis itu nampak bagaikan bulan, dalam keadaan seperti bulan. Qamaron ini adalah jamid, bukan mustaq. Tapi ini bisa menjadi hal karena ditakwil. Gadis itu nampak dalam keadaan seperti bulan. Wahai dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ini sisi persamaan hal dan tamyiz dan juga sisi perbedaan keduanya. Qala wa dzatul mubhamatu arba'atu anwa'in. Sekarang kita akan bahas tentang tamyiz dzat. Di sana dzat yang masih mubham itu ada 4 macam. Zat yang masih mubham itu ada 4 macam. Ahaduha al-adadu. Yang pertama adalah bilangan. Bilangan itu masih bisa dipakai untuk apa saja. Bilangan itu bisa dipakai untuk apa saja karena itu masih mubham, butuh penjelas. Nahwu ishtara itu isyrina gulaman.
Aku membeli 20 budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90 kambing. Maka isyrin masih umum. Membeli 20 apa? 20 mobil, 20 rumah, atau 20 apa? Masih umum, masih mujmal. Maka dikasih tamyiz gulaman. Masalah adat, masalah bilangan, nanti ada beberapa kriteria atau ada beberapa dawabit. Bilangan 1 sampai atau 3 sampai sekian. Nanti tamyiznya itu seperti apa? Itu nanti ada kaidahnya sendiri. Wasani yang kedua al-miqdar. Ukuran. Kaqaulika ishtaraitu qafisan burron wa manan samnan wa shibran ardon. Yang kedua yang masih belum jelas adalah miqdar, ukuran, takaran. Ukuran apa saja? Berat atau luas atau panjang atau volume, semuanya masih belum jelas. Seperti ucapanmu ishtaro itu qafizan burron, saya membeli 1 qafiz, yaitu apa? Gandum. Dan 1 man, yaitu samnan, minyak saman. Manan wa manan ini adalah ukuran. Wa shibron, dan sejengkal tanah. Maka qafiz, man, kemudian shibr ini adalah miqdar, maqadir, takaran-takaran yang masih butuh penjelas. Wa tsalitsu, dan yang ketiga yang masih belum jelas adalah shibhul miqdar, yang menyerupai ukuran, yang menyerupai timbangan. Nahwu mithqala dzarratin khaira, sebiji dzarrah kebaikan. Khairan adalah tamyiz dari mithqala. Mithqala ini bukan berat, karena nggak pernah ditimbang. Mithqal nggak ada yang menimbang. Mithqala bukanlah timbangan, bukanlah miqdar di dalam uruf kita. Namun mithqal ini akan dipakai untuk timbangan di hari kiamat. Kalau kita nggak ada nimbang mithqal, di tempat kita, di uruf kita, di dunia ini nggak ada nimbang mithqal. Sebiji atom nggak ada ditimbang. Itu bukan ukuran timbangan. Makanya dikatakan syibul miqdar, karena itu bukan miqdar secara uruf kita. Fa khairun tamyizun li mithqal dzarrah. Warabi'u maka nafar'an lit tamyizi. Yang keempat adalah apa-apa yang menjadi cabang dari tamyiznya. Lit tamyizi, tamyiznya. Jadi dia itu adalah justru cabang dari tamyiznya. Tamyiznya itu asal, dan yang mubham tadi adalah cabangnya. Nahwu hadza khatamun hadidan. Ini adalah cincin, yaitu emas, yaitu besi. Hadid, khatam, ini adalah sesuatu yang masih mubham. Karena khatam itu bisa dari besi, bisa dari emas, bisa dari perak, bisa dari perunggu, bisa dari benang, bisa dari kain, bisa dari kulit, bisa dari apa saja. Sedangkan hadid adalah besi. Khatam ini adalah cabang dari besi, karena dia terbuat dari besi. Besi adalah asalnya. Besi bisa dipakai apa saja. Salah satu cabang penggunaannya adalah untuk cincin. Maka di sini dikatakan khatam adalah far'un minat tamyiz, yaitu dari hadid. Khatam adalah far' dari hadid. Maka seperti ini bisa. Ini memang yang keempat ini jarang kita dengar, jarang kita gunakan model tamyiz yang keempat ini, yaitu tamyiz untuk sesuatu yang menjadi far'nya. Tamyiz untuk menjadi sesuatu yang tamyiz untuk sesuatu yang menjadi far' dari tamyiz tadi. Jadi khatam di sini kalau kita biarkan hadza khatamun, ini cincin, itu masih umum. Cincin apa? Ketika kita katakan hadidan, situ menjadi jelas. Maka di sini khatam juga bisa
jadikan sebagai mumayyaz, jadikan sebagai yang dibedakan, hadidan sebagai mumayyiznya, yang membedakannya. Karena khotam itu bisa umum, bisa khotam hadid, bisa khotam dhahab, bisa khotam yang lain. Wababun sajan, dan ini adalah pintu dari jenis kayu saj. Saj adalah nama sebagian jenis kayu. Wajubbatun khazan, dan juga ini adalah jubah yang terbuat dari khaz. Jadi semua ini adalah jubah, bab dan khotam adalah far', dan tamyiznya semuanya adalah asal. Karena far' tadi terbuat dari asal, khotam terbuat dari hadid, bab terbuat dari saj, dan jubah terbuat dari khaz. Qala syarih, qauluhu al-adadu imma sharihun kamithal lil musannif wa nahwihima. Adat itu bisa berbentuk adat sharih seperti dua contohnya musannif dan yang semisalnya. Fa inna kullan min ghulaman wa na'jatan tamyizun mubayyinun lil ibham al-hasili fi dzati 20 wa 90. Maka masing-masing dari gulam dan juga na'jah adalah tamyiz yang menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zat isrin dan juga zatnya tis'in. Wa wajhul ibham fihima anna al-asma al-adada shalihatun likulli ma'dudin. Sisi samarnya bilangan itu adalah bahwasannya bilangan itu bisa dipakai untuk semua yang dihitung. Apa saja. 100 lemari, 100 meja, 100 kasur, 100 kopiah, 100 kitab, bisa semua. Sehingga bilangan 100 itu dihukumi mubham karena dia sisi ibhamnya adalah bisa dipakai untuk menghitung apapun, segala sesuatu yang dihitung. Wa imma kinayatan anhu. Ada juga wa imma kinayatun anhu. Bisa juga bilangan yang enggak sorry. Bilangan tadi kan bilangan sorry, jelas memang bilangan. Ada juga yang kinaya anhu, sebutan untuk sebuah bilangan. Kata tamyizi kam, seperti tamyiznya kam. Kam itu bukan bilangan, tapi sebutan untuk bilangan. Berapa? Itu pertanyaan untuk bilangan. Maka setelah kam, al-istifhamiyah juga di'rab sebagai tamyiz. Apa yang ditamyizi? Bilangan, bukan, tapi sebutan untuk bilangan, gitu loh. Kalau setelah isrin kan tamyiz untuk bilangan. Kalau setelah kam itu bukan untuk bilangan tapi sebutan untuk bilangan. Kata tamyizi kam al-istifhamiyah, seperti tamyiznya kam yang istifhamiyah, karena kam ada dua, kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kalau setelah kam istifhamiyah maka di'rab mansub sebagai tamyiz. Kalau setelah kam khobariyah maka di'rab jar sebagai mudhaf ilaih. Nahwu kam abdan malakta, berapa banyak? Gak ada jumlahnya kan? Karena berapa ini sebutan untuk bilangan. Kinayah, ungkapan untuk sebuah bilangan. Berapa budak yang kau miliki? Fakam maf'ulun bihi muqaddam. Maka kam i'rabnya adalah maf'ul bihi muqaddam. Dari malakta, kamu memiliki berapa budak? Itu. Wa abdan tamyizun mufradun. Abdan adalah tamyiz yang mufrad, bukan tamyiz jumlah. Karena dia menjelaskan kam tadi. Berapa itu kan masih bisa dipakai untuk apa saja. Berapa botol, berapa meja, berapa buku, bisa. Maka ini bilangan itu bisa bilangannya langsung atau sebutan untuk bilangan. Wa qalu al-miqdaru huwa ma yurafu bihi kamiyatus syai'. Miqdar itu adalah apa-apa yang diketahui dengannya kamiyah, berapanya sesuatu. Kamiyah, kam ini dari kam istifhamiyah, kemudian ya nisbah dan tak masdariyah. Kamiyah, al-kamiyatu, ukuran berapa sih, seberapa itu. Bisa apa-apa yang dipakai untuk mengenal dengannya, apa-apa yang dipakai untuk mengetahui
berapanya sesuatu, seberapanya sesuatu. Itu namanya mikdar, ukuran. Berapa liter, berapa kilo, berapa meter, itu semua mikdar. Pokoknya yang dipakai untuk berapa ukuran, itu namanya mikdar. Wa huwa salasatu aqsam. Mikdar ini sendiri ada 3 macam. Li'annahu imma kailun kal mithal awal. Karena mikdar itu, ukuran itu bisa jadi adalah kail, timbangan, berat. Kail itu adalah berat. Kal mithal awal, seperti contoh yang pertama. Ishtara itu qafizan. Ini adalah berat. Bukan volume, bukan meter, bukan panjang, bukan lebar, tapi berat. Au wazn. Bentar. Kail ini adalah apa? Volume. Kail ini volume, wazn ini baru berat. Kail ini adalah volume. Seperti 1 sok itu volume. Yaitu seberapa banyaknya. Enggak melihat beratnya. Pokoknya banyaknya seberapa. Itu namanya volume. Kail adalah volume. Seperti contoh yang pertama, yaitu ishtara itu qafizan burron. Ini adalah kail. Au waznun katsani, atau ukuran itu adalah timbangan. Seperti yang kedua, wamanan samnan. Itu. Au masahatun, atau jarak. Katsalisi, seperti yang ketiga yaitu shibr. Ini jarak. Ukuran jarak. Jadi ukuran itu ada 3, volume, berat, dan jarak. Tinggi itu juga jarak, panjang jarak, lebar itu juga jarak. Volume itu isinya berapa? Itu. Faburron mathalan tamyizun rafi'un lil ibham al-hasili fi dzati qafizan. Maka buron, gandum, itu adalah tamyiz yang mengangkat kesamaran yang terjadi pada zat, pada nama qafiz. Qafiz ukuran untuk volume. Satu volume yang mau dibeli apa? Yaitu gandum. Wa wajhul ibhami fihi annahu salihun li kulli makilin. Dan sisi ibhamnya bahwasanya qafiz itu bisa dipakai untuk segala sesuatu yang di volume, ditakar. Wa qis alaihi ma ba'da, dan kiaskanlah apa-apa yang setelahnya. Qafizan apa saja? Saya beli 1 qafiz minyak wangi, saya beli 1 qafiz beras, saya beli 1 qafiz tepung. Bisa apa saja yang ditakar dengan volume. Wal qafizu, dan qafiz itu sendiri mikyalun yasa'u thamaniyata makakik, jamak dari mukuk. Mikyal qafiz adalah takaran yang mencakup 8 mukuk. Wal mukuk mikyalun yasa'u so'an, dan 1 mukuk sendiri adalah takaran yang bisa cukup 1 so'. Wa jam'uhu akfizatun wa kufzanun. Jamaknya qafiz adalah akfizah atau kufzan. Jadi takaran 1 qafiz itu kira-kira 8 so'. 8 so'. 1 so' 4 mud. Berapa kilo? Ya enggak boleh tanyakan kilo. Karena kilo itu tentang berat, sedangkan ini tentang volume. Maka 1 qafiz itu 8 makakik, 8 mukuk. 1 mukuk itu 1 so', sama dengan atau kurang lebih
1 sok. Maka 1 kofis itu seperti 8 sok. Ada banyak istilah takaran volume dalam bahasa Arab. Wa awal manan tadi ka'aso, wazannya seperti aso, manan, bukan manan, karena wazannya seperti aso, pendek, enggak ada tasdidnya, ason. Manan adalah ritelani, 2 ritel. 1 man itu 2 ritel. Wa tatniyatuhu, musannanya adalah manawan, berarti 4 ritel. Wa jam'uhu amna, jamaknya adalah amna. Wa yuqalu fihi mannun bitasydid kadhabbun, bisa juga pakai tasdid juga bisa. Tapi yang masyhur adalah enggak pakai tasdid. Wa tatniyatuhu mannan bitasydid wal awwalu afsah, tapi yang enggak pakai tasdid ini lebih fasih. Manun 2 ritel. Wa shibru bikasri syini wahidul asbar. Shibr dengan shin di kasrah adalah satunya asbar. Asbar jamaknya, mufradnya adalah shibr, 1 jengkal. Yaitu dari ujung jari ke ujung jari dari ujung jari ibu jari sampai ke ujung jari kelingking, itu namanya 1 shibr. Wa qawluhu shibhul miqdar nahwu mithqala dzarratin khairan fa khairan tamyizun li mithqala dzarrah. Wa huwa shibhu waznin. Mithqal dzarrah adalah shibhu wazn, bukan timbangan tapi serupa dengan timbangan. Wa laisa mimma yuzanu bihi haqiqatan, dan dia bukan termasuk sesuatu yang ditimbang dengannya. Dia bukan takaran timbangan sebenarnya secara hakiki. Li'anna mithqala dzarrah laisa isman li syai'in yuzanu fi urfina. Yuzanu bihi fi urfina, karena mithqalu dzarrah, sebiji atom atau sebiji sawi. Makanya ada perbedaan, ada yang mengatakan sebiji sawi, ada yang sebiji atom. Itu bukanlah sebutan untuk suatu berat di dalam uruf kita. Berat dalam uruf kita ya kilo, gram, ons itu. Tapi kalau sebiji atom atau sebiji sawi bukan sebutan timbangan di uruf kita. Makanya dikatakan syibhu al-miqdar. Iki kewan, katakan miqdar pun ya iso wae, lapo kok repot-repot. Kalau saya katakan aja miqdar. Karena itu timbangan juga. Tapi di akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satuan timbangannya itu pakai mithqala dzarrah, biji atom atau biji yang paling kecil? Kenapa? Karena untuk amal perbuatan, semakin berharga suatu benda, maka satuan timbangannya pun akan semakin kecil. Emas ukurannya gram, rano emas ukurannya kilo. Coba tuku emas sekilo. Sama tuh Mbak, emas pinten kilo Pak? Kano. Semakin berharga suatu benda, maka takaran timbangannya pun akan semakin kecil. Emas ukurannya pakai gram. Sak gram aja wis larang. Semakin enggak berharga, takaran timbangannya pun semakin apa? Semakin besar. Sak trek pedal. Nah, pedal ya. Rano tuku pedal sekilo. Enggak ada beli tanah hurukan atau tanah pedal itu beli 1 on Pak, ya rano. Karena pas semakin murah, semakin tidak berharga suatu benda, maka akan semakin besar pula satuan timbangannya. Dan semakin berharga suatu benda, maka akan semakin kecil takaran timbangannya. Karena itu amalan itu Allah nggak ada. Nanti akan barang siapa yang beramal 5 kilo, beramal 1 ton, nggak ono. Kenapa? Karena sangat berharganya suatu amal perbuatan. Bahkan sebiji sawi pun akan dihargai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak main-main masalah amalan ini. Jadi aja padakna amalanmu mbek pedel. Amalan sebiji sawi saja berharga. Kalau itu baik, maka dia akan menjumpainya. Kalau itu buruk pun enggak akan pernah hilang. Dia juga akan menjumpai. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nek pedel ilang saon enggak apa-apa. Pemene ilang sak biji. Beras ilang saon enggak apa-apa, ilang sak biji enggak apa-apa, tapi amalan tiap bijinya, tiap butir amalan tidak akan ada yang hilang. Semuanya disimpan baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya dibalas dengan balasan yang sempurna. Bahkan amalan lebih berharga daripada emas. Karena biji atom itu lebih kecil daripada 1 gram. Wa qaluhu hadza khatamun hadidan fa hadidan tamyizun li khatam wal khatamu far'ul hadidi min jihati annahu masnu'un minhu. Hadidan adalah tamyiz dari khatam dan khatam adalah far'ul hadid. Khatam adalah cabang dari besi. Dari sisi mana? Min jihati, dari sisi annahu al khatam masnu'un minhu, ay kembali kepada hadid. Annahu kembali kepada khatam, masnu'un minhu kembali kepada hadid. Dari sisi cincin itu terbuat dari besi. Karena itu cincin dihukumi sebagai cabang dan besi sebagai asal. Karena cabang itu terbuat dari asal, cincin itu terbuat dari besi. Fayakunul hadidu huwal asla, maka hadid itu dihukumi sebagai asal. Nah, sisi ibhamnya ya tadi, khatam itu bisa apa saja. Dan bab itu juga bisa terbuat dari apa saja. Ini biasanya untuk sesuatu yang terbuat dari berbagai macam bahan. Maka bisa ditamyizi. Tapi kalau sudah hurufnya itu terbuat dari satu bahan itu saja, ya nggak perlu tamyiz. Nggak ada sisi ibhamnya. Sisi ibhamnya adalah perkara-perkara seperti ini sering terbuat dari berbagai macam bahan. Maka ada atau mengandung sisi ibham, sisi samar. Kalau sesuatu itu terbuat hanya dari satu benda atau dari 2 jenis, nggak perlu ditamyizi karena nggak samar lagi. Wal khatamu mustaqun minhu, dan khatam itu terpecah cabang dari al hadid. Fahuwa faruhu, maka dia adalah cabangnya. Bihadzal i'tibar, dengan tinjauan ini. Syaratnya dengan ninjaunya seperti ini, sisi pandang ini. Wa mithluhu ma ba'dahu, yang semisalnya apa-apa yang setelahnya. Wa mithluhu i'rabnya itu mithluhu. Mithlu itu khobar, ma sebagai mubtada dibalik. Ma ba'dahu mithluhu, dan apa yang setelahnya itu sama. Wasaju naun minal khosab, saj adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kayu. Kayu kan ada banyak, ada jati, ada mauni, ada randu, macam-macam. Pintu terbuat dari macam-macam kayu. Bisa juga dari besi. Hadza babun hadidan juga bisa. Wal khazu naun minal harir, sedangkan khaz itu adalah jenis dari sutra. Jubah yaitu sutra. Karena jubah bisa dari suf, bisa dari wool, bisa dari apa saja. Kulit, bisa dari kain, bisa dari drill. Banyak jenis-jenis kain. Ini tamyiz mufrad. Yaitu yang menjelaskan samarnya suatu kata. Kalau tamyiz nisbah itu yang menjelaskan samarnya suatu kalimat. Menjelaskan kesamaran suatu kalimat dari sisi penyandarannya, dari sisi nisbahnya, dari sisi isnadnya. Jadi bisa disebut juga tamyiz isnad. Tamyiz nisbah, supaya kita nggak bingung karena kita sudah lebih familiar dengan bahasa isnad, maka sebut saja tamyiz isnad. Tamyiz isnad yaitu antara mubtada khobar dan fi'il fa'il. Qala al-musannif wal mubayyinul ibhamin nisbah. Sekarang tamyiz yang jumlah
yang menjelaskan tentang samarnya suatu penyandaran hukum. Imma muhawwalun anil fa'ili. Nah, ini juga ada macam-macam. Bisa jadi dia itu rubahan dari fa'il. Nahwu tasabbaba Zaidun arokon. Zaid bercucuran. Apanya? Keringatnya. Maka arokon itu menjelaskan tentang, bukan menjelaskan tentang Zaidun, juga bukan menjelaskan tentang tasabbub, tapi menjelaskan tentang nisbahnya tasabbub kepada Zaid. Zaid musnad ilai, tasabbaba musnad. Nah, itu menjelaskan hubungannya itu yang sebenarnya bercucuran itu bukan Zaidnya tapi keringatnya. Jadi dia itu menjelaskan musnad ilaih. Tamyiz di sini aslinya adalah musnad ilaih. Wa tafaqqa Bakrun syahman, dan Bakr penuh dengan syaham, lemak. Wa taba Muhammadun nafsan, dan Muhammad itu menjadi senang, menjadi baik apanya? Hatinya, jiwanya. Wa qouli ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambut dipenuhi dan menyala kepalanya, yaitu ubannya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ishta'ala menyala, kepalanya menyala, yaitu ubannya. Wa imma muhawwalun anil maf'ul, ada juga yang muhawwal dari maf'ul. Nahwu wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan bumi mata airnya. Au an ghairihima, atau dari selain keduanya. Nahwu ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak darimu hartanya. Dari mubtada dan khobar. Ana aktsaru minka malan, ini dari mubtada dan khobar. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia darimu bapaknya, dari sisi ayah lebih mulia. Anak embo. Zaidun akramu minka aban, jadi yang mulia itu bapaknya, bukan Zaidnya. Kalau Zaidun akramu minka, itu yang mulia anaknya. Zaid lebih mulia dari kamu, Zaid itu lebih mulia dari kamu. Tapi kalau Zaid itu lebih mulia dari kamu, yaitu bapaknya Zaid yang lebih mulia dari bapaknya kamu, dari bapakmu. Kalau anaknya belum tentu, gitu loh. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih ganteng darimu wajahnya. Au ghairu muhawwalin, atau ada juga yang enggak muhawwal. Nahwu imtala al-ina'u ma'an, menjadi penuh bejana itu airnya. Yang menjadi penuh bejana itu airnya. Karena enggak mungkin ini ina imtala'a. Yang intila, yang bisa menjadi penuh, terpenuhi itu air. Bejana ya gitu-gitu aja. Bejana enggak ada yang berubah. Walillahi darruhu farisan, ini tadi sudah kita jelaskan. Walillahi darruhu farisan, ini enggak muhawwal. Tapi nanti kita lihat muhawwal atau enggak muhawwalnya nanti. Sekarang qala syari qaluhu tasabbaba Zaidun araqan fa araqan tamyizun mubayyinun libhamit tasabbub ila Zaidun. Maka araqan adalah tamyiz yang menjelaskan kesamaran nisbah tasabbub kepada Zaid. Nah, bukan samarnya tasabbub. Tasabbub jelas bercucuran, paham, enggak ada yang samar. Zaid juga enggak ada yang samar. Tapi nisbah yang bercucuran itu siapa atau apanya yang sebenarnya itu bukan Zaidnya, itu masih samar. Itu yang butuh diperjelas. Nisbahnya tasabbub ini sebenarnya ke siapa? Apakah ke Zaid hakiki ataukah ke keringat? Yang bercucuran itu sebenarnya Zaid. Zaid bercucuran dari nilai Zaid. Gak bisa, Zaid gak bisa bercucuran. Yang bisa bercucuran adalah benda cair, ya keringat. Keringatnya Zaid itu, karena Zaid bukan benda cair. Makanya nisbah tasabbub kepada Zaid ini enggak secara hakiki. Yang benar, yang bisa disandarkan kepada tasabbub itu adalah al-araf gitu. Makanya ini bukan tamyiz mufrad tapi tamyiz jumlah. Wa aslul kalam tasabbaba araqu Zaidin. Asal kalimat ini adalah bercucuran keringatnya Zaid. Jadi ini muhawal dari fa'il, karena aslinya tamyiz ini
pada aslinya adalah i'rabnya sebagai fa'il, kemudian dipindah ke belakang jadi tamyiz. Fahuwilal isnadu 'anil mudhafi wa huwa araku ilal mudhafi ilaihi wa huwa zaidin. Maka akhirnya isnad dirubah, dipindah. Yang awalnya dari mudhaf yaitu araku dirubah ke mudhaf ilaihnya yaitu zaid. Faqila tasabbaba zaidun. Ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang karena sudah azan di desa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.